Seperti biasa sebuah pantun saya dahulukan. Burung terbang melintasi awan. Sayapnya kuat menembus badai. Zikir jahar membakar sifat keakuan. Zikir hofi memurnikan cinta yang sejati. Amin. Alhamdulillahilladzi fadlana Alhamdulillahilladzi ala fadlan. katsirin min ibadihil mu'minin. Di dalam surat Al-Baqarah 208 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu khulu fis silmi kaffah. Yang artinya bahwa wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi kata pengarsa Abah, kalau disuruh masuk berarti masih di luar seperti itu. Nah, tidak akan eh, seseorang itu dikatakan masuk ke dalam Islam kecuali dengan melalui pintu talqin seperti itu. Jadi pintu talqin itu adalah supaya orang-orang itu, orang yang beriman tadi masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, yaitu secara eh, menyeluruh itu merupakan talqin itu adalah jalan khusus seperti itu. Jadi kata pengarsa Abah, fenomena yang selalu ada di Indonesia itu ketika sebentar lagi akan mudik Lebaran, maka yang selalu kita lihat itu adalah di mana-mana itu akan macet seperti itu. Nah, kenapa macet kata pengarsa Abah? Karena yang kita pakai itu adalah jalan-jalan umum seperti itu. Jadi jalan umum ini seluruh orang-orang itu menempuh jalan umum tersebut sehingga terjadi kemacetan. Seperti itu. Begitu juga ruh kita itu kembali kepada Allah itu kalau tidak mendapatkan jalan khusus, tidak ditalkin, maka akan mengalami kemacetan juga. Seperti itu. Makanya eh, tidak semua orang-orang itu bisa mendapatkan jalan khusus tadi. Kenapa? Karena memang itu sudah merupakan mayasaknya daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia seperti itu. Jadi jalan itu memang tidak semua orang-orang itu mengerti mana jalan khusus tersebut itu. Makanya kalau tidak ketemu dengan seorang guru yang mursyid, maka yang ditempuh adalah jalan yang umum. Tuh. Jadi jalan umum ini biasanya sering muter-muter seperti itu. Dan juga di dalam Al-Quran surah Al-An'am 153 dikatakan bahwa Inna hadza syiratul mustaqim fattabi'u, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia seperti itu. Jadi jalan Allah itu hanya ada satu. Tetapi untuk menempuhnya, Allah itu memberikan wasilah. Itu. Jadi wasilah itu adalah guru yang mursyid yang menanamkan kalimat tauhid la ilaha illallah di dalam kalbu kita. Gitu. Makanya zikir itu baik zikir jahar maupun zikir khafi harus ditanamkan, harus ditalkinkan seperti itu. Jadi makanya talqin itu bukan hanya sekedar mengajarkan lafaz saja, tetapi talqin itu adalah membuka pintu hati. Nah, kalau kita sudah punya jalan yang khusus, maka kendaraannya juga pasti khusus. Seperti kita perhatikan, kereta api itu punya jalan yang khusus. Jadi kalau ada kendaraan lain yang menghambat di jalan kereta api tersebut, maka akan
digilas seperti itu, terus ditabrak. Karena itu kereta api sudah punya jalur khusus, punya kendaraan khusus. Tuh. Jadi menuju kepada Allah itu merupakan perjalanan yang sangat jauh sekali. Kalau kita berjalan dengan kaki ego kita pasti lelah, tidak akan sampai seperti itu. Makanya dipilihlah kendaraan yang khusus itu berupa zikir jahar dan zikir khafi. Sehingga oleh guru mursyid kita akan dipercepat perjalanan kita. Karena perjalanan kita itu adalah dengan hati, bukan dengan kaki seperti itu. Jadi Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha zikron kasiron. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi zikir ini adalah kendaraan ruh. Karena zikir jahar yang kita kerjakan itu, yang kita lakukan setelah selesai sholat, minimum 165 kali, itu akan membakar karat-karat yang ada di dalam hati kita. Menghapus, mengikis dosa-dosa yang sudah pernah kita kerjakan. Dan kemudian zikir khafi itu yang menyinari di dalam batin kita. Tuh. Jadi makanya kendaraan kita itu harus dinyalakan oleh orang yang sudah hidup hatinya. Makanya talqin zikir itu tidak bisa kepada sembarang orang. Jadi pada zaman ini talqin zikir itu hanya dimiliki oleh seorang, yaitu Sultan Aulia pada zaman sekarang ini, yaitu alhamdulillah guru mursyid kita, Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Qaddas Syirah. Jadi dengan ditalqin itu kita itu sudah punya rute yang khusus. Karena apa? Karena tidak semua jalan yang kita ambil itu akan bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada jalan itu hanya berputar-putar dalam nafsu. Makanya Allah berfirman, "Wattabi sabila man anaba ilayya." Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Yaitu kita ikuti jalan orang-orang yang sudah sampai. Tuh. Makanya kalau kita tidak punya guru yang mursyid, kalau kita tidak punya guide, tidak punya pembimbing, maka kita bisa salah rute. Makanya di dalam mendaki gunung itu ada guide-nya. Supaya apa? Supaya kita bisa sampai pada puncak gunung tersebut dengan cepat, dengan mudah, dan dengan yang paling bagus, paling mulia seperti itu. Nah, makanya talqin itu adalah penunjuk arah agar tidak tersesat di hutan dunia kita. Nah, karena itu, karena kita sudah ditalqin oleh guru mursyid kita, oleh pengarsa Abah, maka kita ini menjadi orang-orang yang khusus. Itu. Jadi tidak semua orang itu bisa membuka hati orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahabbah." Seseorang itu akan bersama dengan apa yang ia cintai. Jadi kalau kita cinta kepada dunia, maka dunia itu akan selalu membersamai kita. Sehingga kita tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta kepada guru kita, kepada mursyid kita, nah, kita akan disampaikan oleh beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata pengarsa Abah, kalau kita ingat kepada istri kita atau kita ingat kepada suami kita rugi. Karena belum tentu istri kita, suami kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya orang-orang itu diperintahkan untuk mencari orang yang mencintai Allah. Supaya apa? Supaya
kalau kita dekat dengan orang yang mencintai Allah, yang lisannya basah oleh zikir, maka kita juga akan disampaikan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah orang yang sudah ditalqin zikir itu sudah punya kendaraan khusus, punya rute khusus, dan orangnya adalah orang yang khusus. Makanya jangan heran di dalam thariqah yang kita bernaung di bawahnya ini, amalannya sudah tidak sama dengan amalan yang orang yang umum. Itu. Jadi biasanya kalau kita di umum, setelah selesai sholat, itu subhanallah, walhamdulillah seperti itu. Tapi kita sudah langsung zikir la ilaha illallah. Karena yang dibaca oleh orang umum itu sudah ada di dalam kalimat la ilaha illallah. Itu. Jadi makanya di dalam thariqah kita, amalannya itu berupa zikir jahar, zikir khafi, khotaman, manakipan, dan juga sholat sunnah. Tuh. Mengapa kita diwajibkan untuk melaksanakan khotaman? Karena dalam khotaman itu ibaratkan pedang yang bermata dua. Yang satu sisinya itu bermanfaat untuk dunia kita, dan juga sisi sebelahnya bermanfaat untuk akhirat kita. Seperti itu. Jadi di dalam khotaman itu sudah sangat luar biasa. Jadi kita membaca sholawat kepada Rasulullah itu banyak sekali. Nah, karena kunci daripada segalanya adalah kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Dan khotaman itu juga termasuk zikir. Itu. Manakipan, kita itu memperingati daripada para wali-wali Allah, kisah-kisah mereka. Nah, kalau kita memperingati kisah para wali-wali Allah itu, maka itu merupakan suatu kifarat dosa bagi kita juga. Nah itu. Jadi dari manakipan itu kita akan memperoleh banyak sekali kemanfaatan kepada kehidupan kita. Karena kita bertemu dengan seluruh para ahli silsilah dalam thariqah kita. Tuh, makanya dimanapun diadakan manakipan, maka pengersa abah selalu hadir. Seperti itu. Alhamdulillah, walaupun kita manakipan online seperti ini, pasti pengersa abah juga hadir dalam manakipan ini. Diberkahi Allah Subhanahu wa taala segalanya, semuanya selamanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.